Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Mari sama-sama kita mulai dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang esa yang maha kuasa. Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, tidak kepada yang lain. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, penutup nabi dan utusan Allah yang sangat kita ta'zimi, kita muliakan, kita contoh teladannya, dan kita bacakan salawat dan salam. Mudah-mudahan kita semua berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik ya para pemirsa di rumah, subscriber, dan juga teman-teman jamaah setia Kopi Tahajud atau majelis Kopi Tahajud. Kita kali ini akan sama-sama membahas satu tema yang sudah disiapkan oleh Ko Harun. Judulnya apa itu Mas Raka? Utang di bawah mati. Utang di bawah mati. Nah ini ya. Utang piutang maksudnya ini ya. Jadi disebut utang piutang itu artinya aktivitas meminjamkan uang, ya, di mana ada yang meminjamkan, ada yang meminjam gitu ya. Kalau kita meminjam namanya utang. Kalau kita meminjamkan namanya piutang gitu ya di situ ya. Nah ternyata ya, kalau kita berhutang di dunia ini ya, di bawah sampai mati ya. Jadi walaupun kita mati, catatan hutang itu tidak akan hilang sama Allah ya. Dan kita punya kewajiban untuk melunasi. Kalau nggak dilunasi di dunia, maka utang itu akan menghambat urusan akhirat kita. Nah ini itu intinya ya. Makanya utang di bawah mati itu ilustrasinya, ada orang yang ceritanya mau minjam uang sama temennya, ngutang dia, ngutangi ya kalau kita gitu ya. Jadi pinjam dulu dong bro gitu ya, nanti 1 bulan aku ganti. Nah itu kan biasanya gitu ya. Kalau kita minjem nominalnya tertentu, kemudian kita biasanya janji sanggup bayarnya kapan ya. Akhirnya janji udah nanti sebulan lagi diganti. Belum ada sebulan, baru berapa itu Mas Raka? 1 minggu. Baru 1 minggu ya, karena kemarin ya yang kita bahas mati itu kita nggak tahu kapan ya, apalagi mau di mana tempatnya kita juga nggak tahu, apalagi mau bagaimana kita mati juga kita tidak tahu. Yaitu baru 1 minggu ya, ternyata sudah ada berita lelayu. Berita lelayu itu berita duka cita, berita kematian ya. Ternyata si orang yang berhutang itu meninggal dunia. Nah ini ya, jadi ketika meninggal dunia nanti Allah kan menghisap itu ya, semua urusan utangnya di dunia yang dia belum diselesaikan. Kemudian anak istrinya atau ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasi demi apa? Mengamankan, menyelamatkan si mayit itu ya. Jadi sebetulnya ahli waris nggak punya kewajiban untuk melunasin, karena yang punya utang bukan dia, tapi ya, demi menyelamatkan orang yang berhutang, maka si ahli warisnya, anaknya terutama ya, istrinya punya kewajiban untuk melunasi hutang suaminya gitu ya, supaya nanti urusan akhiratnya menjadi lancar gitu ya. Itu. Nah, baiknya itu menurut gambar. Di sini ada yang kira-kira ada yang kita hidup tidak punya utang. Susah ya, apalagi zaman corona begini. Walaupun cuma utang sama teman, minjem duit dong, gocap, cepek gitu ya, atau minjem duit dong berapa, 20.000, itu juga tetap utang ya. Maka dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Baqarah 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Atau artinya hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau kamu mengadakan utang piutang, maka catatlah. Nah, misalnya bilang Mas Arif, Abi utang uangnya. Ya, udah bilang Mbak Arif belum, suruh nyatat, kan kita bisa gitu ya. Kenapa? Karena dengan catatan itu nggak akan lupa. Ya. Dan dengan catatan itu jadi bukti, gitu ya. Makanya Allah itu luar biasa. Kita disuruh mencatat kalau ada utang, ya, jangan sampai enggak. Nah, gitu ya. Boleh apa enggak sih hukumnya berhutang atau mengutangi atau meminjamkan uang? Boleh, ya. Hukumnya boleh. Kita kalau memang terdesak, boleh berhutang. Ya, sah-sah saja, ini urusan muamalah ya. Boleh juga kalau misalnya kita punya uang, ada orang mau minjem sama kita, mau ngutang sama kita bantu juga boleh. Ya. Gitu ya. Utang itu dalam bahasa Arab qard ya. Asal katanya qard. Makanya kalau kita di BMT atau di BPRS atau di lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah, ada istilah, ada namanya dana qardul hasan. Ya. Atau dana untuk memberikan pinjaman-pinjaman yang baik, dan itu tanpa bunga, nggak boleh ada ribanya ini ya. Karena memang niatnya memang murni untuk menolong dia. Minjem 1 juta ya kembali 1 juta ya. Kecuali umpama si orang yang punya utang ini kemudian saya mau sedekah ya, tanpa diminta ya, tanpa ada kewajiban dari pihak yang meminjamkan. Saya mau sedekah buat anak yatim karena misalnya di Al-Hadid banyak anak yatimnya, 100.000, ya itu bukan dihitung sebagai kelebihan utang, tapi memang beda lagi catatannya, itu sebagai infak atau sedekah ya. Baik ya, kalau hadis-hadis Nabi yang bicara tentang hutang piutang ada 3 nih ya, banyak hadis-hadisnya tapi Abi pilih 3 aja nih ya. Antara lain ya, yang pertama dikatakan Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi hatta yaqda anhu. Rawahu Turmuzi 1078 dan rawahu Ibnu Majah 2506. Yang artinya rohnya seorang mukmin itu tergantung pada hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Nah, itu. Ngeri kan? Jadi rohnya itu seorang mukmin kalau udah mati nih berarti ya. Itu tergadaikan, tergantung. Siapa? Ya digantung. Waduh, nasib saya kok digantung begini tau gak gitu ya, gitu ya. Ngerti kan maksudnya? Nah, itu maksudnya itu. Jadi besok di akhirat nasibnya itu kan akan digantung. Digantung itu antara diurusin sama enggak ya. Mau diurusin tapi dicuekin kan ini ya. Mau dicuekin tapi ada di situ. Nah, itu jadi ya udah, pokoknya ya terkatung-katung atau gitu ya, bisa jadi. Makanya utang ini nggak main-main ya. Kalau kita punya utang harus segera dibayar, karena ruh kita besok tergadai gitu ya, tergantung. Yang kedua, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanahum qada. Ya. Rawahu Bukhari 2392, Muslim 1600, An-Nasa'i 4617, Ibnu Majah 3346 dan At-Tirmidzi 1318. Itu nomor hadisnya maksudnya. Yang artinya sebaik-baik orang itu adalah yang paling baik dalam pembayaran hutang. Ya, kalau dia ngutang bayarnya lancar, bagus, nggak ada masalah, itu ya orang-orang yang baik ini ya. Berarti kalau orang yang punya utang tersendat, kredit macet, nggak bayar, ya itu berarti kurang baik gitu ya. Yang ketiga, ada lagi hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, li syahidi kullu dhanbin illa daini. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni Allah kecuali apa? Utangnya. Nah, itu ngeri itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Orang mati syahid, coba ya. Orang yang terbunuh atau berjihad fisabilillah dalam peperangan, ya. Itu kan udah mati paling tinggi kan, udah mati paling enak, ya. Dijamin langsung masuk. Tapi di sini dikatakan, ya,
dosa orang mati syahid diampunin semuanya kecuali utang tuh. Apa nggak ngeri tuh? Ya. Jadi kalau dia masih punya utang walaupun matinya mati syahid belum diampuni sama Allah. Kalau udah terbayar, nah baru dosanya Allah ampuni tadi tergadai gitu ya. Jadi misalnya bapaknya Mas Harif mati syahid. Wah. Perang ya di Afghanistan ya. Atau di Palestina ini ya. Atau kerja sebagai relawan kemanusiaan di sana, kemudian terbunuh karena di sana perang antara orang Palestina dengan Israel, mati syahid, ya. Tapi dosanya nggak akan diampuni sama Allah kalau ternyata masih punya utang. Nah ternyata si Begeng sebagai anaknya tahu nih, oh bapak saya masih punya utang nih, ya berapa? 10 juta sama Pak Intu Anu. Kau tahu dari mana? Ini ada catatannya. Ditanya, Pak, betul nggak bapak saya almarhum masih punya utang sama sampean? Iya benar. Udah dibayar belum? Oh udah Mas, baru separohnya. 5 jutanya belum dibayar. Oh ya Pak, ini saya mau bayar Pak. Biar arwahnya bapak saya tenang di akhirat. Kan? Saya sebagai anaknya, sebagai ahli warisnya. Oh iya Mas, pun Mas, alhamdulillah. Pun kulo ikhlas ke. Alhamdulillah. Begitu dia bilang udah diikhlasin, gua langsung tuh rohnya sama Allah langsung ampunin dosanya, langsung dimasukin surga. Itu begitu. Tapi kalau selama belum itu, ya ini tadi masih tergadaikan, masih terkatung-katung nasibnya, masih belum diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kemudian kan ada pertanyaan begini, ini kan zaman corona, ya. Waktu saya minjem dulu belum corona, saya udah hitung, insya Allah saya mampu kuat bayar. Karena sebelum-sebelumnya juga saya punya utang untuk menjalankan usaha, ya nggak ada masalah, saya bayar sampai lunas. Tapi begitu saya ngutang tahun 2019, ya untuk mengembangkan usaha ternyata COVID, ya akhirnya kondisi ekonomi kan lagi kacau, ya apalagi sekarang tambah parah nih kan, PPKM diperpanjang terus, gitu ya. Akhirnya saya nggak sanggup bayar karena kondisi ini lain lagi, ya. Jadi yang dimaksud orang yang tadi hadis-hadis tadi dikatakan orang yang punya kemampuan membayar hutangnya, tapi dia sengaja nunda atau nggak mau bayar. Nah ini kan silakan lagi kalau orang nggak mau bayar hutang itu. Dia tahu dia punya hutang tapi dia nggak mau bayar. Ini manusia model apa itu kan gitu. Jelas-jelas misalnya dia minjem duit dari Sebolang. Pas Bolang saya pinjam duit ya 20 juta. Oke. Ya 3 bulan. Oke. 2 bulan udah dibayar 10 juta, masih kurang 10 juta lagi ditagih. Ya, sekapan separohnya lagi nih Pak? Bener. Oh iya, bulan depan ditagih lagi, separoh lagi keluar, 5 juta keluar. Tinggal sisa berapa? 5 juta. Ya, begitu udah masih sisa 5 juta ditagih lagi udah susah tuh. Ya, udah merasa nggak punya utang aja. Ya, kalau ditagih bilangnya, oh ya besok, bulan depan, lama-lama, ya seperti cuek aja, seperti nggak punya utang, padahal masih punya sisa utang, ya bahkan pura-pura lupa sengaja. Ini orang seperti ini nih yang kacau beliau ini, ya Pak? Oh kacau belau apa? Kacau balau, sama aja ya. Suruh benerin malah nyeburin ini. Kacau beliau ya Pak? Kacau belau, oh balau, ya. Nah itu ya, makanya yang dimaksud di sini adalah orang yang punya hutang, punya kemampuan membayar, tapi sengaja tidak mau membayar, ya bahkan mengulur-ulur waktunya. Nah ini yang bahaya, ya, yang termasuk kena hadis tadi. Kalau orang yang betul-betul kena musibah, ya dia tidak mampu bayar, dia memang sudah betul-betul sudah nyerah. Misalnya Reski sebagai kepala rumah tangga punya anak 2, meninggal, masih punya utang ya 5 juta. Ya, kehidupannya pas susah. Matinya karena Covid misalnya, ini ya, ini cuma contoh. Kemudian anak istrinya sebagai ahli waris sepeninggal suaminya, otomatis susah kehidupannya kan. Anaknya jadi anak ya yatim gitu ya. Kemudian istrinya juga bingung besoknya nyari nafkah gimana. Ya, cuma mengandalkan orang tuanya juga orang tua yang susah, bukan orang tua yang kaya, ini ya.
harta juga nggak punya, nggak ada warisan tanah misalnya dari suaminya, nggak ada warisan rumah apa-apa, rumahnya pun ngontrak. Ya Allah, kasihan lah. Nah, bagaimana caranya? Datanglah kepada orang yang punya hutang. Ya, Pak, mohon maaf, saya tahu suami saya masih punya hutang, bapak saya masih punya hutang, tapi kondisi kami tidak memungkinkan, Pak, dan tidak disangka-sangka kalau suami saya juga akan secepat ini meninggalkan saya. Kemarin masih sehat ya, ternyata kena COVID, akhirnya meninggal. Ya, saya bingung, buat makan aja susah, gimana mau buat bayar hutang. Jadi cerita terus terang nggak apa-apa. Kemudian akhirnya punya hutang, sadar ya, iya ya, ya kasihan ini. Jadi kemudian si anaknya, istrinya juga bilang, kalau tidak saya lunasin, kasihan Pak, nasib suami saya di akhirat ya, tergantung. Kenapa? Karena masih punya utang sama Bapak. Boleh nggak Pak, misalnya mohon Bapak ikhlasin hutangnya ya, pokoknya hutang almarhum saya sudah ikhlaskan ya, bismillah, tidak usah bayar lagi, saya tidak anggap itu sebagai hutang ya. Makanya ngomonglah, bicaralah baik-baik sama orang yang punya, yang menghutangi gitu ya, supaya apa? Supaya orang itu tahu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang ternyata nggak tahu kalau sudah meninggal gitu ya, atau datang nagih utang, ternyata waduh mohon maaf Pak, ini Bapak udah meninggal setahun yang lalu, waduh gitu ya. Kadang-kadang kan nggak ngerti ya. Makanya ketika memang ada catatan utang sama siapa berapa, setelah yang berhutang itu wafat, datangilah ya orang yang ada di catatan hutang itu ya, kemudian bicarakan baik-baik, dirembuk baik-baik ya, apa sih yang nggak ada solusi gitu ya. Siapa tahu dengan begitu dia menjadi legowo, dan pahalanya orang yang mengikhlaskan ya, sekali lagi ya, pahalanya orang yang mengikhlaskan hutangnya kepada orang yang memang sudah meninggal atau orang yang nggak mampu, itu besar sekali ya, dan Allah pasti akan ganti dengan ganti yang jauh lebih baik lagi. Jadi misalnya si Rehan minjemi tetangganya uang, tetangganya ternyata nggak punya duit nih untuk ganti nih, anak cuma seorang ibu rumah tangga janda, anaknya 2 yatim semua, ibu ini cuma jualan sayur keliling gitu ya, udahlah Bu, jangan nggak usah mikir, saya udah ikhlasin. Misalnya utangnya 500.000 misalnya, ya mohon doanya saja, semoga saya dapat ganti yang lebih baik dari Allah. Wah, itu luar biasa pahalanya, gitu ya, besar sekali pahalanya. Nah makanya tapi memang tidak semua utang harus digituin. Kadang kita juga harus pilih-pilih. Lihatlah track record orang ini. Misalnya udah terkenal nih orang penyakit, kan ada orang yang penyakit suka ngutang. Udah jelas dia nggak mampu bayar. Udah jelas itu kan memberatkan kehidupan dia. Malah ngutang melulu misalnya. Kan ada begitu ya. Karena udah udah mindsetnya itu, saya tidak bisa hidup tanpa hutang. Karena apa? Karena gaya hidupnya beda. Harusnya misalnya dia tanpa hutang makan nasi sama tahu tempe. Karena nggak mau nerima makan tahu tempe, akhirnya dia ngutang. Dengan berhutang dia bisa makan makan nasi sama makan sama ayam misalnya gitu ya. Gayanya tinggi ya. Dia harusnya misalnya kemana-mana dia cukup pakai motor bekas aja ya, yang harganya terjangkau, beli 5 juta, nabung ya setahun dapat, bergaya. Kemudian diambil cicilan motor yang harganya 25 juta, sebulan cicilannya ternyata 1 juta lebih, padahal penghasilannya nggak ada 1 juta. Ini karena gengsi aja. Nah ini orang kayak gini penyakit, mendingan nggak usah diutangin. Kalau diutangin cari penyakit, nanti nggak bakal dibayar, nggak bakal bisa bayar, karena udah jelas dia nggak mampu. Kecuali aduh ini orang kasihan nih, udah taunya udah banyak utangnya ya, kemudian kerjanya nggak seberapa, tapi masih nggak sadar-sadar juga ya. Udahlah saya sedekahin aja. Datang misalnya saya minjem 500.000 ya buat ini buat itu, yaudah Pak ini mohon maaf saya cuma punya duit ada 200.000, tapi mohon maaf ini bukan utang, ambil aja buat jenengan. Nah itu nggak apa-apa, mendingan begitu gitu ya. Karena terkadang ada orang yang terkenal, kalau mau ngutang sama si Pak Arif aja begitu, ada ya gitu ya.
Karena kalau sama Pak Arif itu orangnya nggak tegaan, baik. Jangan ngutang sama si Pak Reski, kenapa pelit, ya nggak bakalan dikasih. Nah ini ya. Wah itu datang si siapa namanya Denta minjem sama Pak Arif, Pak Haji Arif, si Begeng datang sih Pak Arif ini datang karena dari mulut ke mulut kalau Pak Arif itu banyak duitnya dan kalau diutangi gampang. Ya tinggal Pak Arif yang kebingungan. Begitu dia butuh, nggak punya duit, dia nyari utang, gampang apa susah? Susah itu dia tuh. Itulah misteri kehidupannya. Orang kalau nggak punya duit datang ke kita, kita utangin. Giliran kita butuh duit, ya mau minjem, susah tuh. Datang ke si siapa? Raka. Dulu orang ini pernah utang sama saya nih, ya 10 juta saya kasih. Ya sekarang saya mau utang 300.000 aja dah. Misalnya buat ini aja nih, buat apa makan. Masakan minjem duitnya tuh 300.000. Masih alasan, wah mohon maaf Pak, saya lagi susah begini, udah begitu. Datang kasih Harun ini juga dulu pernah utang sama saya 1 juta nih. Masa 2 kali malah dia ini ya. Masa 300.000 nggak ada, coba Mas Harun, saya pinjemin dong 300. Oh mohon maaf Pak Arif, ini saya juga lagi, mesti begitu. 10 orang coba tanya sama orang yang pernah utang, gantian kita mau utang, jawabannya mesti sama, ya semuanya lagi nggak punya duit. Tuh begitu tuh penyakit tuh, ya. Dan Abi juga ngerasain, ya ketika Abi punya duit, orang minjem ya kasih, ya kan, kasih. Bahkan tadi kalau Abi modalnya tidak suka minjemin, punyanya berapa kasih aja bantuan udah gitu. Tapi giliran kita nggak punya duit, bingung mau minjem sama siapa ya, kan gitu. Nah ini contohnya ya. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi, karena Islam sudah mengajarkan kita bagaimana kita mati. Salah satu mati husnul khotimah ya mati tidak meninggalkan hutang. Kalau mati, mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Siapa bapak-bapak ibu-ibu merasa dihutangi, mohon nanti setelah ini bicara sama yang ahli warisnya. Yang datang 100 orang. Mbak, dulu bapaknya punya utang sama saya sekian. Bu, dulu 100 orang. Buset dah. Bingung bininya gitu ya. Gimana ini mau bayar utang begini ya. Dan semuanya misalnya riba semua. Wah, cilaka. Ya. Udah kayak Indonesia aja nih. Utang sama Cina gitu ya. Bayar bunganya aja udah puluhan miliar, ratusan miliar. Baru bunganya doang. Belum pokoknya. Masya Allah. Utang kok sampai 6.500 triliun ya. Kita duit 1 miliar aja belum pernah lihat gitu ya. Aduh ya. Akhirnya rakyat yang disuruh bayar pajak ya. Demi nutupi utang, Masya Allah. Ya makanya kita berdoa mudah-mudahan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya menjadi masyarakat yang sejahtera, sehat ya semua ya. Sehingga orang kalau udah sejahtera kan nggak mikir mau ngutang gitu ya. Dan negara kita juga jadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur ya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum kita akhiri, ini udah ada kopi tahajudnya, kita minum dulu ya. Dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Mas Bolang. Minum ya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.